Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera dalam Tuhan. Mari kita gali kebenaran firman Tuhan pagi ini untuk menjadi berkat rohani yang menuntun hidup kita sepanjang hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan pagi ini tersedia dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23, berbunyi demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pada umumnya, termasuk orang percaya, ketika merasa kecewa, pastinya memilih sikap menyalahkan orang atau pihak yang olehnya ia merasa kecewa. Wujud yang nampak adalah ketika ada sikap menjauh atau menjaga jarak, entah itu kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Dan sesungguhnya rasa kecewa itu memang di satu pihak itu adalah hal yang manusiawi, tetapi jika dibiarkan akan menumbuhkan akar pahit dalam hati seseorang yang menyimpannya dalam waktu yang cukup lama. Rasa kecewa juga bisa terjadi pada siapa saja, bahkan juga bisa terjadi dan dialami oleh orang beriman sekalipun. Ia bisa kecewa justru pada saat ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dipahami sebagai pelayanan atau melayani Tuhan. Misalkan, ketika ia berharap terlibat dalam pelayanan, kehidupannya akan selalu baik, doanya akan dikabulkan, kesehatannya akan prima, rancangan-rancangan hidupnya akan lancar, dan seterusnya. Dan jika hal tersebut tidak sesuai, pastilah ada yang namanya kekecewaan. Nah, pada bagian firman Tuhan hari ini, rasa kecewa juga dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ia di penjara, ia mulai meragukan Tuhan dan meminta murid-muridnya untuk datang kepada Yesus bertanya, apakah benar ia Mesias yang ditunggu-tunggu itu untuk menyelamatkan, ataukah memang mereka masih harus menunggu berapa lama lagi? Nah, dari sikap Yohanes Pembaptis ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan beberapa pelajaran berharga untuk kita renungkan. Bahwa pertama, tidak semua orang dapat dengan mudah mengatasi rasa kecewa. Dan yang membuat kita menderita batin saat kecewa adalah karena kita memaksakan diri orang lain, pihak lain, bahkan pihak Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, berkompromi terhadap apa yang kita mau. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus saat kita kecewa kepada Tuhan, saat doa kita belum terjawab, saat pergumulan-pergumulan belum ada solusinya, maka tentunya harus dipahami bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bagus daripada kita. Tentunya juga manusialah yang harus masuk ke dalam rancangan Tuhan dan menyesuaikan diri dengan rancangan-rancangan tersebut. Kedua, jika saat ini kita sedang kecewa pada sesama atau pada Tuhan, jangan menyimpan kekecewaan terlalu dalam. Yang harus kita lakukan adalah jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa dalam penyerahan tersebut Tuhan punya cara untuk bisa meringankan beban batin kita. Tuhan punya kuasa dengan roh penghiburnya. Tuhan akan menguatkan dan menghadirkan jalan keluar bagi persoalan-persoalan hidup kita tentunya, termasuk persoalan-persoalan hidup yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami menaruh harap di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa seluruh perjalanan hidup kami, kerja, usaha, dan pergumulan-pergumulan hidup kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari rasa kecewa yang berlebihan, yang pada akhirnya membuat batin kami, hidup kami tidak bahagia, dan pada akhirnya menjauhkan kami dari kasih setia Tuhan, yang tentunya juga akan berdampak pada renggangnya hubungan kami dengan sesama.
Ya Tuhan Allah, kami juga menaruh harap untuk anak cucu kami. Kiranya anak cucu kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat terus dididik dengan baik dan benar dalam keluarga-keluarga kami. Termasuk juga kami dimampukan sebagai orang tua dan keluarga memberikan teladan-teladan kebaikan dalam hidup kami, termasuk dengan anak-anak. Menuntun mereka untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, ditopang oleh kuasa Tuhan, termasuk juga saat mereka berjuang untuk menyelesaikan proses pendidikan mereka di jenjang masing-masing. Secara khusus tentunya saat anak-anak kami yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan di semester terakhir, mereka juga yang sedang menyelesaikan ujian di semester-semester saat ini, mari Tuhan Allah berikan ketekunan dan semangat bagi hidup mereka. Kami menaruh harap untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam duka cita. Mari Tuhan Allah pulihkan, Tuhan Allah hadir dengan kuasa-Mu, ulurkan kuasa dan kasih-Mu, kuatkan iman pengharapan mereka, pulihkan kondisi sakit mereka saat ini, dan berkatilah seluruh sarana pengobatan yang dilakukan secara medis maupun juga dilakukan di tengah-tengah tempat tinggal mereka masing-masing. Tuhan Allah membuka jalan untuk setiap hal yang sedang digumuli oleh mereka, dan Tuhan Allah juga memberikan penguatan iman, penghiburan bagi setiap pribadi yang sedang berduka. Ya Allah Bapa, pengharapan kami tak akan pernah pupus ketika kami mengimani bahwa penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam sejarah hidup orang percaya, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepadamu, termasuk tentunya kami. Kiranya Tuhan Allah terus berkenan mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu, karena tentunya hikmat-Mu akan memampukan kami untuk bisa memaknai kehidupan ini dengan baik, memaksimalkannya, mengisinya dengan karya-karya yang baik, dan tentunya akan terus mampu bersyukur kepadamu dalam kondisi apapun. Termasuk kami rindu bersyukur hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudara-saudara kami yang mengalami sukacita iman oleh karena berbagai macam hal yang Tuhan anugerahkan. Mari Tuhan Allah berkati mereka, topang dengan kesehatan, kekuatan, topang dengan sukacita dalam sejarah hidup mereka, dan tuntun mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan sehingga mereka akan bersyukur setiap hari. Ya Allah, berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tentu mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kami, keluarga, anak dan cucu. Karenanya, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka melalui setiap hal yang dapat kami lakukan, sehingga hari-hari tua mereka boleh senantiasa dilalui dengan sukacita. Seluruh harapan dan pergumulan kami sepanjang hari ini kami bawa kepadamu, karena tentunya kami tidak memiliki kuasa apapun. Tuhan yang sesungguhnya berdaulat secara penuh atas hidup dan matinya kami berserah diri hanya di dalam pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.